akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, kakak ingatkan sekali lagi ya, ini adalah ibadah online dan bukan tontonan online. Jadi adik-adik, kalau saatnya bernyanyi, kita ikut nyanyi, dan saatnya kita berdoa, kita juga ikut berdoa. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di hari ini, sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dan kami boleh mengikuti ibadah online di hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Pikiran kita, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus
bersama Kak Iva di sini. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita duduk yang manis semua. Iya, kita akan satu dalam doa. Mari adik-adik, lipat tangan, kita akan mulai berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Dan kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati dan kuduskan kami semua. Layak kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua silakan duduk yang manis. Kakak akan mulai bercerita tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita buka di Alkitab kita masing-masing. Sebagai pedoman kita akan membaca kitab Lukas. Ya, kitab Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-12 sampai 23. Di sini kakak akan membawakan cerita tentang anak bungsu yang hilang. Di sini adik-adik, kakak akan mulai bercerita. Adik-adik simak ya, duduk yang manis semua supaya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan ini dengan benar. Di sini ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Beberapa hari kemudian adik-adik, si bungsu ini datang kepada ayahnya dan dia meminta bagian yang menjadi haknya. Lalu ayahnya memberikan harta itu yang menjadi bagiannya kepada si bungsu. Beberapa hari kemudian adik-adik, si bungsu ini menjual seluruh bagiannya itu dan dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana adik-adik dia memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Setelah harta itu dihabiskan semuanya adik-adik, maka timbullah bencana kelaparan di dalam negeri yang anak bungsu itu datangi. Dan hidup anak bungsu ini mulai melarat. Lalu dia mulai mencari pekerjaan karena dia sudah kehabisan uang adik-adik. Jadi dia mulai mencari pekerjaan. Dan dia bekerja di ladang untuk menjaga babi-babi. Kemudian adik-adik, si bungsu ini bekerja memberi makan kepada babi-babi ini. Lalu dia mulai kelaparan, dia sangat ingin makan. Dia bahkan saking laparnya adik-adik, dia menginginkan makanan yang dimakan oleh babi ini. Namun makanan yang babi makan ini adik-adik semuanya habis, tidak tersisa. Lalu dia merenung, si bungsu ini merenung, oh betapa enaknya hidup di tempat ayahnya terdahulu, di mana pekerja-pekerjanya ayahnya itu hidup dengan enak, dia makan enak, diupah, dan dia mulai berpikir bagaimana ya adik-adik kalau dia si bungsu ini kembali pulang saja ke tempat ayahnya dan dia mau bekerja sebagai orang upahan ayahnya. Lalu adik-adik, si bungsu ini datang ke rumahnya di mana ayahnya dan kakaknya itu ada tinggal bersama dia terdahulu. Lalu adik-adik, si bungsu ini datang kepada ayahnya. Masih dari jauh adik-adik, ayahnya melihat anaknya datang. Lalu ayahnya ini sangat senang sekali. Si bungsu datang kepada ayahnya adik-adik. Dan di sini ayahnya begitu bahagia karena melihat anaknya yang bungsu, anaknya yang pergi datang kembali. Ayahnya memeluknya, menciumnya si bungsu, dan dia bilang kepada pekerjanya untuk memberikan anaknya yang bungsu ini pakaian yang indah, sepatu dan cincin untuk dikenakan bagi si bungsu ini. Karena begitu bahagianya adik-adik, ayahnya ini melihat anaknya yang pergi sudah kembali. Lalu adik-adik yang manis, mulailah ayahnya menyuruh pekerjanya untuk menyembelih sapi, menyembelih lembu yang gemuk untuk diolah menjadi makanan untuk mereka bersuka cita bersama. Oleh karena begitu bahagia ayahnya mendapatkan anaknya si bungsu ini kembali. Kemudian adik-adik, di sini kakaknya yang sulung itu marah.
Dia melihat bahwa ayahnya ini memperlakukan si bungsu ini dengan tidak dengan berlebihan. Si sulung ini marah adik-adik. Dia berkata kepada ayahnya, kok ayahnya bisa berbuat begitu sementara dia selama ini bersama dengan ayahnya, tapi ayahnya tidak pernah memperlakukannya seperti yang dia berikan sekarang kepada si bungsu. Lalu ayahnya adik-adik berkata bahwa si sulung selalu bersama-sama dengan dia, sehingga apapun yang ayahnya miliki adalah menjadi milik si sulung. Tetapi si bungsu ini adik-adik yang tadinya sudah pergi jauh, ya, meninggalkan rumah, itu membuat ayahnya sangat sedih. Lalu ketika dia pulang kembali, itu sangat membahagiakan hati ayahnya, sehingga dia menyambut begitu sukacita si bungsu ini adik-adik. Dan si bungsu ini pun menyadari adik-adik kenapa dia pulang kepada ayahnya, sebab dia menyadari keadaannya, dia sudah berdosa kepada Tuhan adik-adik, dan dia mau mohon ampun. Terlebih lagi adik-adik, dia menyadari bahwa dia sudah berbuat salah kepada ayahnya. Di sini adik-adik, kakak mau mengambil kesimpulan dalam cerita ini adik-adik, bagaimana si bungsu ini datang kepada ayahnya dengan terlebih dahulu menyadari bahwa dia sudah berbuat salah dan dosa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan ayahnya. Dan itulah adik-adik yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Jadi adik-adik, siapapun yang pernah berbuat salah, berbuat dosa kepada siapapun, entah itu teman, orang tua, mari kakak ajak semua adik-adik untuk datang mengakui salah yang adik-adik perbuat kepada orang yang sudah adik-adik lukai, baik itu kepada teman-teman ataupun kepada orang tua. Adik-adik harus mengaku, karena itu yang menjadi perintah Tuhan. Ya, kita harus bertobat, kita harus mohon ampun. Dan di cerita si bungsu ini adik-adik sangat jelas digambarkan bagaimana ketika apapun, sebesar apapun salah dan pelanggaran kita adik-adik, orang tua akan mengampuni kita, ya, karena kita sudah mau dengan jujur mengakui dosa dan kesalahan kita. Adik-adik, kakak percaya bahwa kita semua pernah melakukan kesalahan. Namun kakak berharap adik-adik yang manis dalam pertumbuhan iman ini, adik-adik mau dengan berani mengakui apa yang menjadi kesalahan adik-adik kepada siapapun yang adik-adik lakukan kesalahan itu. Ya, walaupun kepada teman sendiri, adik-adik harus berani katakan bahwa saya sudah bersalah, saya minta maaf, saya minta ampun. Saya percaya di mana kita mengakui salah dan pelanggaran kita, siapapun itu pasti kita akan dimaafkan, ya. Itu demikianlah adik-adik yang menjadi cerita kakak hari ini. Kakak berharap adik-adik bisa menyimak cerita ini dengan baik dan mengambil hikmat yang sudah kakak ceritakan tadi tentang anak yang hilang. Dan adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita ini, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami belajar untuk mengaku dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, berikan kami Tuhan pengertian, pengenalan yang benar di dalam kebenaran firman-Mu yang tadi boleh kami baca dan renungkan bersama. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.